Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada kisah dikisahkan di dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Katanya, di dalam kitab Az-Zuha, karya Imam Ahmad, disebutkan bahwa Qatadah menukilkan cerita dari seseorang yang bernama Muwarriq tentang hamba seorang mukmin yang senantiasa berdoa kepadanya. Seorang mukmin yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muwarriq rahimahullah menuturkan, ini cerita dia, pengalaman dia. Saya tidak pernah mendapati suatu perumpamaan bagi orang mukmin dalam hal berdoa kecuali seperti seorang yang berada di atas kayu yang tengah mengapung di lautan. Jadi ini tips dari Muwarriq. Bagaimana Muwarriq punya energi dalam doa. Bagaimana Muwarriq memotivasi dirinya agar terus-menerus berdoa. Bagaimana Muwarriq agar tidak lemah dalam berdoa. Dia imajinasikan dirinya bahwa seakan-akan dia hanya berpegang kepada satu kayu yang lemah, yang dia sekarang berada di tengah lautan, di bawah kecamuk gelombang, ada topan dan gelap malam, disertai dengan kondisi ketakutan terhadap makhluk yang ada di sekitar lautan itu. Ini sebetulnya bukanlah sebuah imajinasi kosong yang mengada-ngada, hanya membuat situasi menjadi serem. Enggak. Ini bukan drama. Hakikatnya dalam kehidupan manusia. Manusia itu selalu dalam ancaman dari berbagai sisi. Siapa yang bisa menjamin 1 jam setelah ini dia masih hidup? Kita yakin bahwa kematian yang kita sedang lari darinya itu bisa terjadi kapan saja. Baru saja rumah mewahnya jadi. Dan hari ini dia akan tes listrik rumahnya. Dalam tekanan yang tinggi karena besok akan launching. Karena besok akan pindah rumah. Dan hari ini dia akan coba listriknya. Dan sudah mengundang tamu-tamu yang akan diundang ke rumah barunya. Yang bak istana itu. Qadarullah. Dia meninggal di rumah itu pada hari itu. Karena terkena strum tegangan tinggi. Tidak ada yang bisa menjamin. COVID-19. Korea Selatan konon sudah berhasil. Tapi harus ada gelombang kedua. Awalnya sekolah sudah mulai new normal, istilah new normalnya. Walau saya tidak suka dengan istilah ini. Saya lebih suka dengan istilah back to fitrah. Kembali ke fitrah sebagai seorang muslim. Ancaman kematian itu bisa terjadi kapan saja. Seseorang di New York berkata kepada saya, Ustadz, nyawa di New York ini, di masa pandemi ini, begitu murah. Kematian itu begitu gampang terjadi. Wallahu alam dengan Indonesia. Kematian itu bisa terjadi kapan saja. Belum lagi setan. Setan menghendaki kita menjadi zombie. Nggak apa-apa jasadnya hidup, asal mati otaknya. Ada orang di ruang ICU, di ruang VIP, mewah, uangnya dipakai untuk membayar itu, tapi orangnya dalam keadaan mati batang otaknya. Dia tidak bisa menikmati ruang VIP-nya. Dia tidak bisa menikmati uangnya. Tidur, tidak tahu apa-apa. Orang kalau sudah dalam keadaan koma, tidak bisa membedakan ruang VIP atau ruang ekonomi. Di luar itu,
setan bekerja terus. Bagaimana agar hati kita sekarat, agar hati kita mati. Sebetulnya kehidupan kita sehari-hari melebihi parahnya orang yang berada di lautan, terombang-ambing di sebuah gelombang, yang berpegang di atas kayu yang rapuh, yang hanyut. Lebih berbahaya dari itu kalau manusia itu tahu. Dan pada saat manusia sadar dengan kondisinya itu, maka berdoalah dia kepada Tuhannya selalu. Jadi apa yang digambarkan oleh Muwarriq dalam kisah ini, bahwa aku tidak dalam keadaan ketika aku berdoa, seakan-akan diriku berada di sebuah tengah lautan yang sedang diombang-ambingkan oleh ombak, dan aku hanya berpegang pada satu kayu yang rapuh itu. Yang aku tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan, berharap mendapatkan pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan. Ini dikisahkan tentang Muwarriq yang terus berdoa dan tidak pernah berhenti berdoa. Karena ilustrasi atau imajinasinya yang cerdas itu.